bilang bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang lantik? Tahun berapa, bulan berapa, jam berapa? Secara resmi, ya, secara resmi oleh Tuhan itu tidak ada SK-nya. SK-nya tidak ada, Pak Pendeta. Itu jadi Tuhan dari SK-nya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 300 Presiden Gereja Indonesia bersama Kaisar Konstantin. Mau Pak, saya ingin sedikit. Pak tadi bilang di Konsili Nicea 325. Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325? Sejarah mana Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya? Itu tulisan siapa Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lay itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya. Dia kutip Tony Lay yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya. Tapi tadi bilang Millard Erickson itu adalah Bapak Gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari Bapak Gereja dari tahun 300-an. Pak, tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini. Lihat 325 seluruh dokumen di sini. Pak, ini Bapak Gereja apa? Nah. Coba Bapak maksudnya saya dapat sini untuk melihat. Lihat ini semua ini dari di konstitusi. Dan tidak ada satu pun dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan Yesus. Oke. Pak, boleh periksa. Kalau temukan saya jadi isu. Ya, silakan. Ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Sanihu Munir yang terus nyinyir dan tidak kapok-kapoknya teman-teman sekalian. Padahal sudah berapa kali ikut debat lintas agama terus terbungkap dan juga beliau diejek-ejek ya dalam sebuah diskusi. Tetapi di saat dia monolog, dia buat di video sendiri, itu dia menyerang, menjelekan Pak Pendeta Ezra Soru. Ya mungkin karena lagi simpan dendam. Karena saat itu dia dibungkam habis-habisan oleh Pak Ezra. Karena dia katanya Yesus dilantik tahun 325. Tetapi dia menggunakan buku yang diciptakan atau yang ditulis dikarang oleh orang yang memang tidak hidup di tahun 325. Jadi dokumen-dokumen sebelum tahun 325 yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia itu sudah kian ada teman-teman sekalian. Sudah kian ada bukunya, manuskripnya sudah ada. Jauh sebelum Konsili Nicea di tahun 325. Nah jadi saat itulah Pak Ustadz Sanihu Munir itu terbungkam dan diejek oleh audiens pada waktu itu. Jadi kita langsung saja untuk menonton videonya teman-teman supaya kalian semua diberkati. Berhentilah ngawur Pak. Tuhan pencipta alam semesta lahir dan mati. Tuhan macam apa ini Pak Ezra? Ini mitos. Orang di zaman modern yang waras dan berakal sehat tidak mungkin menerima mentah-mentah klaim Bapak ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Uskup John Selby Spong dalam bukunya Why Christianity Must Change or Die di halaman 4. Bapak menampilkan mitos penyembah berhala tentang Tuhan yang menjadi manusia seakan-akan fakta sejarah. Semua klaim Bapa tentang ketuhanan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru adalah mitos alias khayalan. Bapa dengan berani mengklaim ayat Alkitab sebagai data, fakta, dan bukti tentang ketuhanan Yesus. Apa Bapak tidak malu? Pak Ezra, baiklah saya tunjukkan data dan fakta-fakta sejarah tentang Yesus seperti berikut ini. Pertama, sejak zaman Nabi Musa
sampai zaman Nabi Yesus, Tuhan yang disembah orang Israel hanyalah satu, yakni Tuhan Allah, bukan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara Yesus hanya menyembah Tuhan Allah, tidak pernah menyembah kakaknya. Yang ketiga, murid-murid Yesus hanya menyembah Tuhan Allah, mereka tidak pernah menyembah Tuhan gurunya. Yang keempat, Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, dan otomatis dirinya bukan Tuhan, serta tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya. Dengarkan ayatnya, Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu, bukan Tuhan ini, Tuhan itu Esa. Ini yang namanya fakta sejarah, Pak Esra. Bilang bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang lantik? Secara resmi, ya, secara resmi boleh Tuhan tidak ada sekali. Misalnya tidak ada kita itu sebenarnya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 300 Presiden Indonesia bersama Kaisar Konstantin. Sebelum tahun 325, jangankan pejabat Tuhan, pelaksana harian Tuhan tidak ada tugasnya Yesus. Berarti tidak ada yang ada di Yesus itu ya. Sudah jelas. Oh, jadi yang menjadikan Yesus itu sudah berbeda. Sudah jelas yang melantik menjadi Tuhan. Berarti yang melantik Yesus jadi Tuhan itu sudah berbeda kalau beda. Sebelumnya tidak ada definisi tentang Islam. Lihat ayatnya di sana. Ya. Natal pertama malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Pak jangan terpesan kasih. Ya oke, Ustaz Ibrahim ngomong dengan dari tadi, ayo ngomong silakan. Anda itu ngomong sedikit gitu loh. Karena udah ayo ngomong. Lo ayatnya. Ya sebelah. Amin lain bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Nah, ya. Ngomong silakan, Ustaz Edi. Itu namanya Lukas. Nah itu repot. Kadang-kadang Alkitab ilmiah, kadang-kadang Alkitab tidak ilmiah. Saya mau, Pak, saya ini sedikit. Pak tadi bilang di Konsili Nicea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325? Sejarah mana, Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya? Itu tulisan siapa, Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tonile itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya. Dia kutip Tonile yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya. Tapi tadi bilang Millard Erickson itu adalah Bapak Gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari Bapak Gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini. Lengkap 325 seluruh dokumen di sini. Pak mau membacanya apa tidak? Nah. Coba Bapak maksudnya saya dapat sini untuk memberikan. Lihat ini semua ini dari ya. Di Konsili Nicea. Dan tidak ada satu pun dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan itu. Oke. Pak boleh periksa, kalau temukan saya kasih isu. Ya, silakan. Ya, monggo bisa lagi dari Memang sudah siap buku itu, Pak. Ini bukunya Pak Pendeta. Ya. Mau dibaca saya maksudnya. Oh, ya. Beliau lihat. Tampaknya dimodifikasikan. Oh, ya. Monggo saya. Monggo Ustaz, silakan. Kami cukup sudah tahu sana. Konsili Indonesia memutuskan we believe in one and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father. God from God, light from light, through God and through God.
Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer Pak dari dokumen-dokumen tahun 325. Yang Arius kontra Athanasius saja lawannya Arius ini bukunya nih Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000 mana bisa lawan. Makanya saya bilang Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis Pak. Terima kasih. Ya saya pikir apa yang jadi pertimbangan ini masih ada yang mau Sekarang begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah hasil sidang dari Indonesia itu oleh para polisi? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang dari ini bahwa ke apa yang disampaikan ini salah. Tidak ada. Jangan mengatakan Pak. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Loh, ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Tidak mungkin sembarang yang tua. Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325 Pak. Nah, sekarang keputusan yang dibuat oleh Yesus itu Tuhan dari buktinya yang mana Pak? Bahwa Yesus Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebelumnya. Lalu sebenarnya sejarahnya Pak, itu karena ada muncul satu bidat yang dipimpin oleh Arius yang tidak percaya bahwa Yesus itu dia sudah ada sebelumnya. Karena itulah maka diperdebatkan dalam sidang gereja. Jadi gereja akhirnya hanya mengesahkan apa yang sudah dipercaya sebelumnya, bukan mengangkat Yesus bukan Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Berarti kalau saya tidak tahu baca buku itu, tapi kalau orang yang ngomong seperti itu, Pak, itu bodoh penulisnya Pak. Sekarang begini, ini ya, Yohanes pasal 4 ayat 11. Tuhan, engkau tidak punya tiba dan sumur ini amat dalam. Apa Tuhan mau minum perlu tiba?